NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Henry Atasiki edisi 30 Mei 2021, tepatnya hari Minggu. Kita akan melihat lagi pengerjaan di sirkuit MotoGP Mandalika. Pengerjaan yang sedang kita lihat ini adalah proses penyempurnaan dan pengerugan kembali atau pemberian lagi agregat di bagian inner line di trek lurus panjang 700 meter. Kita perhatikan ada vibrating roller dan juga ada grader yang sedang meratakan dan juga memadatkan di bagian lintasan di inner line trek lurus panjang 700 meter. Dan lanjut kita ke tikungan yang pertama yang berbelok ke arah kanan, di mana di sini masih ada pengerjaan untuk pemadatan sama di bagian inner line di tikungan yang pertama. Kemudian di sini ada satu alat untuk pengikisan lintasan yang sedang terparkir yang nanti akan mengikis lintasan yang dirasa kurang begitu sempurna dan tidak memenuhi standar peraturan. Maka dari itu nanti lintasan akan dikikis seperti yang kita lihat di sebelah kanan bawah ini. Kalau lintasannya tidak memenuhi standar nanti akan dikikis dan juga akan diganti, kemudian diuruk kembali dan diratakan, dipadatkan, dan kemudian prem puting dan langsung dilakukan pengaspalan. Dan ini adalah merupakan tikungan yang kedua menuju tikungan yang ketiga dan juga tikungan yang keempat. Dimana di sini kita lihat ada tenda ya sahabat, ada tenda. Kemudian di sini di area gravelnya di sini sedang dilakukan penghamparan biotek. Dan kemudian nanti akan dihamparkan juga kerikil-kerikil halus yang seperti sudah dihamparkan di sebelahnya. Dan beberapa hari ke belakang di sini masih terlihat gundukan-gundukan, namun saat ini sudah diratakan. Bergeser ke sebelah kanan sahabat, ini adalah merupakan pembuatan badan jalan yang nantinya jalan ini berawal dari tunnel yang masuk tunnel dan langsung lewat ke sini, dan ini langsung akan terhubung dengan tunnel atau terowongan yang kedua dan kemudian langsung akan terhubung dengan pantai. Sementara yang kita lihat di sini adalah bagian gravel di tikungan yang keempat, tepatnya di atas drainase. Dan di sini ada urugan pilihan yang sedang diratakan oleh eskavator dan ini adalah merupakan area penanaman rumput. Kemudian di sebelah kiri outer line di sini tepatnya di atas drainase ada pengerjaan. Tepatnya masih mengerjakan di bagian sisi kiri, terutama nanti untuk area drainase yang belum digali di sebelah kiri bagian outer line tikungan yang keempat. Sebelum lanjut sahabat, bantu saya dengan cara subscribe dan juga jika suka dengan video ini silakan untuk like dan jika perlu share video ini ke sosial media Anda. Terima kasih bagi sahabat yang sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Baik, ini adalah tikungan yang kelima tepatnya di sebelah kiri outer line, dimana di sini masih fokus untuk pengerjaan bagian drainase. Kemudian di sini kita lihat untuk pembuatan pagar pembatas antara tribun dengan outer line di sini sudah dilakukan ya, pembangunan pondasi dasar untuk pembangunan atau nanti masuk pagar pembatas antara tribun dengan outer line atau dengan lintasan. Lanjut kita melihat tikungan ke-7 hingga nanti kita akan ke tikungan 8 dan juga ke tikungan ke-9. Di sini kita lihat untuk bagian outer line sudah tersambung dan sudah diaspal. Di mana di depan yang masih berwarna hitam baru 2 hari kemarin dilakukan pengaspalan. Kemudian untuk area gravelnya di sini masih belum sempurna, masih banyak sekali yang belum diratakan. Kemudian ini adalah merupakan sebagian kiri sayap kiri tunnel yang kedua, di mana di sini tidak ada pengerjaan. Yang kita lihat di sini hanya mungkin persiapan untuk penyedotan air yang ada di dalam tunnel.
Dan setelah itu nanti akan dipasang pompa penyedot ya, dan rencananya panel akan dipasang pompa sebanyak 2 buah, jadi sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi ketika pompa sudah dipasang nanti dan sudah berjalan, maka tidak akan ada lagi genangan air. Baik, langsung kita ke tikungan ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Tidak ada pengerjaan di sebelah kanan. Namun kita lihat di sebelah kanan ada mobil penyiram lintasan sepertinya sahabat, dan juga ada pengerjaan untuk penempatan konkrit barrier. Kita lihat di sini ada salah satu alat berat yaitu forklift yang sedang menyimpan konkrit barrier dan menderetkan atau nanti akan memasangkan konkrit barrier di sini ya. Dan benar sekali kita lihat ada yang sedang melakukan pengerjaan di bagian inner line tikungan ke-9 menuju tikungan yang ke-10, yaitu pemasangan atau penempatan konkrit barrier. Kemudian ini adalah merupakan grapple di tikungan yang ke-10, di mana grapple ini adalah merupakan grapple yang paling luas di antara semua grapple yang ada di sirkuit Mandalika ya. Dan kita lihat di sini untuk area run off-nya masih belum dilakukan pengerjaan kembali. Namun untuk area grapple di sini sudah hampir sempurna ya, hanya saja sebelah kirinya tepatnya di samping kanan outer line masih belum dilakukan perataan karena memang di sana masih ada pengerjaan untuk penyambungan sistem drainase yang masih dikerjakan. Kita menuju ke tikungan yang ke-11 sahabat, yang berbelok ke arah kanan, di mana kita lihat di sini di area run off-nya masih belum ada pengerjaan kembali untuk penyambungan dari run off yang sudah dikerjakan dari tikungan ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Dan kemudian kita juga di sini masih melihat untuk pengerjaan penyambungan drainase waste beton yang besar yang berada di pojok tepatnya di tikungan yang ke-11. Dan kita lihat juga untuk di bagian outer line di sini ada banyak sekali pipa-pipa optik yang akan segera dipasang di sini ya. Dan kita lihat lebih dekat, nah inilah para pekerja yang sedang melakukan penyambungan drainase waste beton yang cukup besar sekali. Dan untuk pemasangan drainase sepertinya di sirkuit akhir-akhir ini terus ditingkatkan. Dan kalau kita perhatikan dari semua pekerjaan yang dikerjakan di sirkuit ini sekarang terfokus pada pengaspalan, pemadatan, dan penyempurnaan bagian outer line dan inner line, kemudian juga dan bagian drainase. Entah itu penyambungan drainase waste beton, kemudian juga pembuatan drainase buangan seperti yang kita lihat di depan ini adalah ini drainase buangan yang langsung akan terhubung dengan laguna, pembuangan dari tikungan ke-11, kemudian juga pembuangan dari tikungan yang ke-13. Nah, seperti ini sahabat. Kemudian kita lihat juga di sini ada eskavator yang sedang melakukan penimbunan dan pengurugan di area yang baru saja dipasang drainase yang menyambung dari drainase Hauraton. Ya, kemudian kita juga lihat di sini ya ada dump truck, kemudian juga ada molen, ada vibrating roller, dan cukup sibuk sekali sebelah kanan di sini. Dan sudah beberapa hari di sini dilakukan pengerjaan untuk penembokan atau pembetonan di bagian drainase di sebelah kanan tikungan yang ke-12. Kemudian kita lanjut di tikungan yang ke-12, masih belum ada pengerjaan kembali sahabat, terutama untuk bagian outer line. Namun di sini kita lihat untuk area gravelnya sudah dihamparkan walaupun memang belum semuanya karena masih ada pengerjaan dan lintasannya masih digunakan untuk hilir mudik atau lalu lalang kendaraan berat atau dump truck. Kemudian kita ke sebelah kanan dan di sini ada pembuatan drainase yang cukup besar sekali. Nah, drainase ini nanti akan terhubung dengan drainase di tikungan ke-13 yang memotong lintasan. Kemudian ke depannya drainase ini akan tersambung dengan drainase induk yang berada di tikungan ke-14. Yang dari sana dipasang drainase waste beton yang sangat besar sekali. Kemudian di bagian area tikungan 13 di sebelah kiri di area penanaman rumput di sini sudah dilakukan penimbunan dan nanti akan dihamparkan dan juga nanti akan dilanjutkan untuk penanaman rumput kembali. Dan kita lihat di sini ada para pekerja yang sedang melakukan tidak diguyur hujan, jadi harus cukup ekstra untuk menyiram rumput. Namun ketika hujan turun tidak perlu disiram ya, sudah disiram alami oleh air hujan.
Kemudian kita lihat di sini untuk tikungan yang ke-14, di sini masih ada pengerjaan sama, masih pemasangan drainase wis beton. Ini yang menyambung dari drainase hauraton dari tengah ya. Ini langsung akan dibuang ke samping kanan dan langsung nanti akan terhubung dengan drainase yang besar. Nah, drainase induk itu adalah merupakan drainase yang menampung dari drainase kecil di sebelah kanan tikungan ke-14, ke-15 dan juga ke-16 langsung dibuang ke drainase yang nantinya langsung terhubung dengan drainase. Langsung lihat ke depan dan ini area gravel tikungan 15 dan juga 16 masih belum ada perubahan kembali. Ini masih belum dilakukan penyambungan untuk drainase wis beton, maaf seperti sahabat, belum dilakukan penyambungan. Kemudian untuk geser ke sebelah kiri kita lihat di sini ada bulldozer, kemudian juga ada ping roller yang dilakukan pengerjaan dan juga pemadatan di area yang nantinya akan dijadikan sebagai gerbang masuk ke tikungan yang ke-15. Dan di sini masih belum ada perubahan di area gravel tikungan ke-15 dan juga ke-16 masih seperti kemarin sama ya. Dan kalau kita lihat di depan untuk area pembangunan pedok sudah begitu cukup ramai ya. Dan beberapa hari ke belakang sudah dimulai untuk pembangunannya, terutama untuk pembentukan jalan yang menuju ke area pedok. Nah, seperti inilah sahabat kondisi terakhir hari ini di sirkuit Mandalika. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi bagi sahabat semua yang membutuhkan informasinya ya, yang belum bosan dan tidak bosan untuk selalu update dan melihat perkembangan pekerjaan di sirkuit MotoGP Mandalika. Akhirnya tiba di ujung video. Atas kekurangan dan kelebihannya juga kekeliruannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.